Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Ketika Allah nampaknya tak peduli. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 28 ayat 1-9. Dari Daud, kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab, jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat, ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka, dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan doa kita nampaknya membentur dinding baja, atau sepertinya hanya mendarat di surga yang bisu? Allah nampaknya tidak peduli lagi, dan membiarkan kita bergelut sendiri dengan persoalan yang semakin membelit. Keadaan demikian membuat kita berada dalam kegelapan, putus asa, dan tidak tahu lagi arah kehidupan. Pengalaman seperti ini nampaknya bukan merupakan pengalaman yang mengejutkan bagi seorang Kristen. Sebab Daud sendiri, sebagai salah seorang yang sangat dikasihi Allah, mengalaminya juga. Allah membisu terhadapnya, dan nampaknya akan tetap membisu. Bahkan Allah seakan-akan membiarkan dirinya diseret bersama-sama dengan orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Daud menghadapi situasi seperti ini? Apakah ia berpaling kepada Allah lain? Tidak, ia tetap berharap kepada Allah, bahkan ia menegaskannya dengan mengatakan kepadamu, ya Tuhan, aku berseru. Ia tetap yakin bahwa tidak ada lagi pertolongan selain dari Allah, sebab hidup tanpa penyertaan Allah dan berinteraksi dengannya, sama dengan menuju kehancuran. Keyakinannya yang teguh, terus mendorong dia, untuk tetap memohon kepada Allah, untuk mendengar dan menjawab doanya. Keyakinannya itu juga, bukan hanya pengetahuan saja, namun, keyakinan yang dimanifestasikan, dalam permohonannya, agar Allah, mau terlibat langsung, dalam persoalan yang sedang terjadi. Permohonannya ini, jangan dibaca sebagai usahanya,
untuk membalas dendam, namun harus dibaca sebagai kepeduliannya terhadap keadilan di dunia, dan terlebih lagi, terhadap nama Allah di dunia. Dia tidak rela jika dunia melihat bahwa kehidupan orang yang mengikut Allah dan yang tidak mengikut Allah ternyata sama. Ratapan dan teriakan minta tolong Daud berubah menjadi pujian dan sukacita. Tidak ada penjelasan yang pasti mengapa Allah nampaknya membisu dan membiarkannya. Mungkin Daud tidak perlu tahu atau tidak boleh tahu, namun yang jelas Daud tahu dan perlu tahu bahwa hal itu tidak untuk selamanya. Allah pasti akan menolongnya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, tetaplah berdoa dan berseru, walaupun nampaknya Allah membisu atau berdiam diri. Sebab meninggalkan Allah jauh lebih fatal daripada perasaan ditinggalkan atau masalah sebesar apapun yang menjerat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, ajarlah kami untuk tetap percaya, tetap berharap dan tetap berserah kepadamu, meskipun kami belum melihat perubahan. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu pasti nyata, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini. Kalau kami ada saat ini, kami masih bernafas. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum kami melangkah pada hari ini, kembali lagi, kami mohon berkat perlindungan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Berkatilah kami dan keluarga kami di sepanjang hari ini, baik dalam segala aktivitas kami, maupun dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Lindungilah kami ya Tuhan, dari segala kejahatan dan tipu daya iblis. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan jauhkanlah kami dari segala virus-virus penyakit. Sehat-sehatkanlah kami semuanya. Ya Roh Kudus, tuntunlah langkah kami, agar kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru ini. Kami percaya, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.